Perkenalkan, nama saya Santi Monika Silalahi dengan NIM H1B120039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai civil society, birokrasi politik, dan stagnasi hubungan pusat daerah sebagai tugas akhir dari mata kuliah kajian demokrasi. Civil society atau masyarakat madani diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kemudian, birokrasi ialah suatu struktur, tatanan organisasi, bagan, pembagian, kerja, dan hierarki yang ada dalam suatu lembaga politik untuk melaksanakan tugas agar lebih teratur. Lalu hubungan pusat dan daerahnya ialah perlambatan atau hambatan yang terjadi dalam suatu pemerintahan pusat maupun daerah. Masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu sivil atau civiliet, yang berarti beradab. Istilah masyarakat madani adalah terjemahan dari civil atau civiliet society, yang berarti masyarakat yang berperadaban. Untuk pertama kali, istilah masyarakat madani dimunculkan oleh Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia. Menurut Anwar Ibrahim, masyarakat madani merupakan sistem yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antar kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Inisiatif dari individu dan masyarakat akan berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu maupun keinginan individu. Dawan Raharjo mendefinisikan masyarakat madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama. Masyarakat madani pada prinsipnya memiliki multi makna, yaitu masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsisten dalam memiliki bandingan maupun berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, mengakui, emansipasi, dan hak asasi. Namun, yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis. Intervensi negara yang kuat dan jauh, terutama lewat jaringan, birokrasi, dan aparat keamanan. Hal tersebut berakibat pada terjadinya kemerosotan kemandirian dan partisipasi politik masyarakat serta menyempitkan ruang-ruang bebas yang dahulu pernah ada sehingga prospek masyarakat madani kembali mengalami kegelapan. Setelah Orde Baru tumbang dan diganti oleh Orde Reformasi, perkembangan masyarakat madani kembali menorehkan secercah harapan. Hal ini dikarenakan adanya perluasan jaminan dalam hal pemenuhan hak asasi setiap warga negara yang nantinya mengarahkan pada aspek kemandirian dari setiap warga negara. Masyarakat madani di Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dengan negara lainnya. Karakteristik tersebut diantaranya adalah pertama, pluralistik atau keberagaman. Kedua, sikap saling pengertian antar sesama anggota masyarakatnya. Ketiga, toleransi yang tinggi. Dan yang keempat ialah memiliki sanksi moral. Karakteristik tersebut diharapkan senantiasa mewarnai kehidupan bermasyarakat madani model Indonesia nantinya. Keberadaan masyarakat Indonesia dapat dicermati melalui perjalanan bangsa Indonesia. Secara historis, perwujudan masyarakat madani di Indonesia sebenarnya sudah mulai dicita-citakan semenjak terjadinya perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial, terutama ketika kapitalisme mulai diperkenalkan oleh Belanda. Hal ini ikut mendorong terjadinya pembentukan sosial melalui proses industrialisasi, urbanisasi, dan pendidikan modern. Hasilnya antara lain munculnya kesadaran baru di kalangan kaum elit pribumi yang mendorong terbentuknya organisasi sosial modern. Pada masa demokrasi terpimpin politik Indonesia dipimpin oleh penggunaan mobilisasi massa sebagai alat legitimasi politik. Akibatnya, setiap usaha yang dilakukan masyarakat untuk mencapai kemandirian beresiko dicurigai oleh kontrarevolusi. Sehingga
sehingga perkembangan pemikiran menuju masyarakat madani kembali terhambat. Perkembangan Orde Lama dan munculnya Orde Baru memunculkan secerca harapan bagi perkembangan masyarakat madani di Indonesia. Pada masa Orde Baru, dalam bidang sosial ekonomi, terjadi pertumbuhan ekonomi, tergesernya pola kehidupan masyarakat agraris, tumbuh dan berkembangnya kelas menengah dan makin tingginya tingkat pendidikan. Sedangkan dalam bidang politik, Orde Baru memperkuat posisi negara di segala bidang. Problem civil society ialah beberapa permasalahan yang terjadi yang bisa menjadi hambatan sekaligus tantangan dalam mewujudkan masyarakat madani model Indonesia, yaitu sebagai berikut. Pertama, semakin berkembangnya orang miskin dan orang yang merasa miskin. Kedua, LSM dalam partai politik muncul di saat-saat tertentu saja sehingga memungkinkan berbagai ketidakjelasan. Lalu yang ketiga, pers berkembang pesat dan semakin canggih, terjadi justru feminisme masyarakat yang terjadi. Yang keempat ialah kaum cendekiawan semakin banyak, tetapi cenderung berorientasi pada kekuasaan. Serta yang kelima dan terakhir ialah kurang percaya diri dalam bersaing dan senantiasa merasa rendah. Upaya untuk mengatasi segala macam problem civil society yang telah saya paparkan tadi ialah: pertama, kembali menjadi insan Pancasialis. Yang kedua, memiliki cita-cita atau komitmen dan harapan secara kolektif untuk setara dengan negara-negara maju. Ketiga ialah memiliki kepercayaan diri untuk bersaing. Dan yang terakhir, loyalitas terhadap suatu bangsa dan negara Indonesia. Birokrasi berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan rasional dan sistematis, dan bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi berskala besar. Birokrasi bukanlah suatu fenomena yang baru bagi kita, karena sebenarnya telah ada dalam bentuk yang sederhana sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Namun demikian, kecenderungan mengenai konsep dan praktik birokrasi telah mengalami perubahan yang berarti sejak 100 tahun terakhir. Dalam masyarakat yang modern, birokrasi telah menjadi suatu organisasi atau institusi yang penting. Ada masa sebelumnya ukuran negara pada umumnya sangat kecil, namun pada masa kini negara-negara modern memiliki luas wilayah, ruang lingkup organisasi dan administrasi yang cukup besar dengan berjuta-juta penduduk. Birokrasi politik berasal dari kata burea yang berarti meja atau kantor-kantor, dan kata kratia atau kratein yang berarti pemerintah. Awal ada mulanya istilah ini digunakan untuk menunjuk pada suatu sistematika kegiatan kerja yang diatur dan atau diperintah oleh suatu kantor melalui kegiatan-kegiatan administrasi. Dalam konteks bahasa Inggris, secara umum, birokrasi disebut dengan civil service. Selain itu juga sering disebut dengan public sector, public service, atau public administration. Definisi birokrasi telah tercantum dalam kamus asal secara sangat konsisten. Kamus Akademi Prancis memasukkan kata tersebut pada tahun 1978 dengan arti kekuasaan, pengaruh dari kepala, dan staf biro pemerintahan. Kamus Bahasa Jerman edisi 1813 mendefinisikan birokrasi sebagai wewenang atau kekuasaan yang berbagi departemen, pemerintah dan cabang-cabangnya yang memperebutkan diri untuk mereka sendiri atas sesama warga negara. Kamus Teknik Bahasa Italia terbit pada tahun 1823 mengartikan birokrasi sebagai kekuasaan pejabat di dalam administrasi pemerintahan. Selanjutnya ialah problem birokrasi politik. Seperti yang kita ketahui, berbicara mengenai birokrasi politik, tidak dapat dijauhi permasalahan yang sering terjadi ialah dalam pemilu hingga berujung dengan money politik.
serta terkait dengan situasi pandemik sekarang ini yang seharusnya pemerintah sebagai wadah penolong, justru sebaliknya di dalam hal penanganan kasus ini. Seperti yang kita lihat selama masa pandemi, banyak elit yang mengambil keuntungan di masa sulit seperti ini. Banyak para elit yang melakukan berbagai cara demi menaikkan citra mereka untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Para elit melakukan tindakan seperti membagikan bantuan kepada masyarakat, namun atas nama partai politik mereka, agar citra mereka dan partai mereka pun menjadi baik dan masyarakat pun menjadi simpatik. Namun hal-hal seperti ini seharusnya tidak dilakukan di masa pandemi maupun di masa-masa yang akan datang, karena dengan membagikan bantuan, mengatasnamakan partai maupun mengatasnamakan diri mereka sendiri, itu tidaklah baik untuk diumbar-umbar. Akan tetapi jika memang mereka ingin membantu, ingin menyalurkan berbagai macam bantuan, alangkah lebih baiknya jika mereka membantu tanpa pamrih, yang artinya tanpa diumbar-umbar, tanpa dipublikasikan. Ibarat pepatah mengatakan, jika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh mengetahui. Hubungan pemerintah pusat dan daerah. Perjuangan mewujudkan masyarakat madani memerlukan dukungan sistem kelembagaan yang sesuai, baik dalam bidang politik, ekonomi, dan pemerintahan. Sistem kelembagaan tersebut harus dapat menjamin terpeliharanya komitmen dan konsistensi antar perilaku, baik sikap, kebijakan, kegiatan, maupun tindakan. Setiap warga negara dan aparatur negara ataupun pemerintah dan masyarakat dengan nilai-nilai masyarakat madani, sehingga perjuangan mewujudkan masyarakat madani dapat berlangsung secara harmonis, berkelanjutan, dan mencapai kinerja yang optimal dalam setiap dan seluruh tahapannya. Sementara itu, untuk menegaktualisasikan potensi masyarakat dan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi bangsa, perlu dijamin perkembangan kreativitas dan otoaktivitas masyarakat bangsa yang terarah pada pemberdayaan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta ketahanan dan daya saing perekonomian bangsa. Dalam rangka itu, pemerintah penyelenggaraan negara, baik di pusat maupun daerah, perlu memperhatikan antara lain prinsip-prinsip berikut. Yang pertama ada pemberdayaan. Dalam aparatur pemerintahan, mengembang tugas pembangunan tidak harus berupaya melakukannya sendiri. Sesuatu yang sudah bisa dilakukan oleh masyarakat jangan dilakukan oleh pemerintah. Apabila masyarakat atau sebagian dari mereka belum mampu dan tidak berdaya, maka harus dicampurkan atau diberdayakan. Kedua, pelayanan. Dalam hal pelayanan memerlukan perilaku yang antara lain dapat dilakukan melalui kebudayaan kode etik yang didasarkan pada dukungan lingkungan yang juga difilter atau diterjemahkan ke dalam standar tingkah laku yang diterima oleh umum dan dapat dijadikan acuan perilaku aparatur pemerintahan baik pusat maupun dari daerah. Yang ketiga ialah transparansi dan akuntabilitas. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping mematuhi kode etik aparatur dan sistem manajemen publik, harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas, serta bersikap terbuka untuk mendorong para pemimpin dan seluruh SDM di dalamnya yang berperan dalam mengamalkan dan melembagakan kode etik yang dimaksud, serta dapat menjadikan diri mereka sebagai panutan masyarakat dan bagian dari pelaksanaan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan negara. Upaya pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha meningkatkan partisipasi dalam kemitraan. Selain memerlukan keterbukaan birokrasi, pemerintah juga memerlukan langkah-langkah yang tegas dalam mengurangi peraturan dan prosedur yang menghambat kreativitas dan otoaktivitas. Mereka serta memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berperan, serta dalam proses penyusunan peraturan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Pemberdayaan dan keterbukaan akan lebih mendorong akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya dan adanya keputusan-keputusan membangun yang benar, diarahkan sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat, serta dilakukan secara real dan adil sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat. Lalu yang keempat, ada partisipasi. Masyarakat ikut sertakan dalam proses menghasilkan public goods and service
dengan mengembangkan pola kemitraan dan kebersamaan. Dan bukan semata-mata dilayani. Untuk itulah kemampuan masyarakat harus diperkuat, harus ditingkatkan, dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi juga perlu ditingkatkan. Konsep pemberdayaan juga dikaitkan dengan pendekatan partisipasi dan kemitraan dalam manajemen pembangunan dan memberikan penekanan pada desentralisasi dalam proses pengambilan keputusan agar diperoleh hasil yang diharapkan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pembangunan. 希望与爱